أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Tidak terasa bahwa kita saat ini memasuki hari yang ke-22 di bulan Dzulqa'dah. Hal ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan terakhir di tahun Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila bulan Dzulhijjah itu tiba. Di antara kesekian banyak yang harus kita perhatikan apabila bulan Dzulhijjah itu tiba, ini beberapa saja yang saya akan kemukakan, yang tidak semuanya. Yang pertama, mengenai pelaksanaan ibadah saum Arafah. Meskipun saum Arafah ini hukumnya sunat, namun apabila kita melihat begitu besar pahala bagi orang yang melaksanakannya, maka kenapa tidak kita untuk mengerjakannya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Abu Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu." Saum Arafah itu dapat menghapus dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini pahala melaksanakan ibadah saum Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026, hari Selasa. Jadi supaya mengingatnya gampang, besoknya akan sholat id, sebelumnya saum dulu, itulah hari sebelumnya, itu supaya gampang saja mengingatnya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, supaya tidak berat mengerjakannya, ajak istri kita, suami kita, anak kita, sekeluarga melaksanakan ibadah saum sunat Arafah ini. Nikmat rasanya, Pak. Terutama ini bapak-bapak ini selaku kepala keluarga, dari sekarang obrolkan, ya, bicarakan. Nanti pada 9 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 20 Mei kita melaksanakan saum. Kasih tahu mah si dedek mah dan si teteh mama, bangunkan subuhnya melaksanakan saum. Umumkan kepada anak-anak supaya semangat melaksanakannya, karena ini meskipun 1 hari kalau tidak biasa berat ini melaksanakannya, apalagi bagi anak-anak. Komola munsok ngarokok mas, tos dibuat gue dari saum pak pulang antri ngarokok tuh di pos kamri. Terus repot. Bagi anak-anak repot karena teman-temannya tidak tahu kebanyakannya gitu ya. Tapi karena kalau sudah biasa aja,
dan berikan reward kepada anak-anak kita. Nanti bukanya nggak usah di rumah, nah kita keluar saja, buka di luar, ya di rumah makan. Ada semangat tuh. Maunya di mana? Yuk kita buka di sana. Nah itu kan berikan semangat. Ini akan memudahkan kita melaksanakan ibadah sahur yang hukumnya sunat ini. Pada suatu saat ada orang yang baru pulang melaksanakan ibadah haji. Kata orang ini, Pak Ustadz, sahur Arafah itu sunat dan besar pahalanya. Tetapi kenapa tatkala saya waktu di Arafah sama Pak Ustadznya itu dilarang untuk melaksanakan sahur Arafah. Ini Pak Ustadz bagaimana ini? Oh begitu Bu. Oke, saya jelaskan. Ini memang benar bahwa orang-orang yang ada di Arafah itu Rasulullah melarang sahur Arafah. Ini hadisnya dari Ahmad dan Ibnu Majah. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saumi yaumi Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang saum Arafah bagi orang yang ada di Arafah. Dia tegasnya sedang melaksanakan ibadah. Dan kita di sini tidak melaksanakan ibadah di hukumnya sunat. Nah gitu, jadi jangan salah pemikiran ya. Nah ini pernah terjadi juga di zaman Rasulullah. Ummul Fadl, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sebelahnya tuh ada sahabat yang lainnya yang membicarakan ini sahur juga ya di Arafah. Pada saat itu sedang berada di Arafah, termasuk Rasulullah ada di Arafah. Ini sahur juga ya kita ini waktu di Arafah nih. Maka Ummul Fadl atas kejadian para sahabat seperti ini tidak menanyakan kepada Rasulullah, Rasul sahur untuk seperti itu. Ummul Fadl dengan cerdik beliau memberi segelas susu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedang berada di Arafah lagi naik unta pada saat itu. Ummul Fadl memberikan air susu kepada Rasulullah. Ternyata air susu itu diminum oleh Rasulullah. Sahur ya. Nah itu hebatnya. Jadi tidak langsung bertanya, tetapi dengan perilaku seperti itu Rasulullah meminum daripada susu yang diberikan oleh Ummul Fadl ini. Berarti pada tanggal 9 Zulhijjah bagi orang-orang yang di Arafah memang dianjurkannya tidak melaksanakan sahur. Itu ya yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan mengenai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Idul Adha ya, bukan Idul Fitri. Sengaja saya seperti itu si bapak-bapak ibu-ibu ternyata ibu-ibu yang terang Idul Adha. Jadi pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, kita sudah pada mafhum bahwa sholat Idul Adha itu jumlah rakaatnya 2 rakaat ya. Ini hadis dari Siti Aisyah. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yukabiru bil fitri wal adha bil awali sab'i takbirati wa bisaniyati khamsa. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dalam pelaksanaan sholat itu rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat yang kedua 5 kali takbir. Ini mengisyaratkan bahwa sholat Idul Adha atau sholat Id begitulah, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri itu 2 rakaat. Nah, hadirin ikhwatul iman, ada yang lebih spesifikan lagi bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan begini, anak Abbasin, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja yaumul adha wa au fitri fasola rokataini. Nah gitu ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha sebanyak 2 rakaat. Lam yusoli qoblaha walam ba'daha, dan tidak ada sholat baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Jadi ibu sareng bapak teh begitu datang ke tempat sholat Id tidak ada sholat apa-apa ya, maka jeung sholat gula gitu 2 rakaat di masjid gitu. Tidak ada ya, tidak ada sholat baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Ini perhatikan kalimatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat baik sesudahnya ataupun sebelumnya. Ada nggak sholat tahiyatul masjid? Halo. Hati-hati wajar, karena itu perhatikan kalimatnya. Ada nggak sholat tahiyatul masjid? Ini mengisyaratkan bahwa sholat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, tidak dilaksanakan di dalam masjid. Kalimat ini hati-hati kalimatnya. Oleh karena itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat sebelum sholat Id, baik itu qobla ataupun ba'da, ini mengisyaratkan bahwa sholat Id itu tidak dilaksanakan di masjid. Ini nanti ada hadisnya ya. Lebih utamanya sholat Id itu dilaksanakan di tempat sholat 2 masjid. Itu lebih utama gitu. Nah, hadirin ikhwati iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pelaksanaan sholat Id ini tadi dikatakan ini bahwa sholat Id itu 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Rakaat yang kedua 5 kali takbir. Nah, muncul suatu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pada rakaat pertama 7 kali takbir, di manakah, kapankah, pada takbir keberapakah kita membaca doa iftitah? Kan Allahu Akbar 1 kan, Allahu Akbar 2, terus bikin ke 7. Apakah doa iftitah itu pada takbir yang pertama Allahu Akbar? Apakah di situ doa iftitah? Ada Nabi takbir al-7. Nah, gitu. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Aku mah di dunia lah takbir pertama takbir kedua katilu begitu. Ini ibadah. Kalau ibadah mah harus mencontoh kepada Rasulullah. Kalau ibadah mencontoh kepada Rasulullah, maka ibadah itu akan menjadi catatan amal soleh, kenging pahala. Namun ibadah menyontoh Rasulullah sama memaparinan pahala, gitunya karena tidak sesuai dengan perintah. Nah, untuk menjawab kapan doa iftitah itu dibaca pada takbir keberapa, maka saya di sini kemukakan hadis riwayat Abu Hurairah.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kabar sholat, apabila beliau takbir dalam sholat, sakata bunayatan, beliau terdiam sebentar. Nanti dijelaskan. Qabla ayaqra'a, sebelum dia membaca surat Al-Fatihah. Fasa'aluhu, lalu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, qala, Rasul, apa yang engkau baca tatkala engkau berdiam sejenak setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah? Qala, Rasulullah menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina seterusnya. Kata dua naon? Tidak kan? Ada Nabi subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka seterusnya. Ada Nabi wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati seterusnya. Itu semua doa yang kita pilih. Pada Allahumma ba'id baini maka pada subhanaka Allahumma wa bihamdika maka pada wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati seterusnya mangga. Pilih sanes setelah tiluanana dibaca. Ya. Jadi dalam hadis ini perhatikan kalimatnya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takbiratul ihram, Allahu Akbar, Rasulullah berdiam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Ditanya apa diam sejenak itu? Kesimpulannya membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah itu dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Pada takbir keberapa sebelum Al-Fatihah dibaca? 7. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau begitu doa iftitah dibacakan pada takbir ke-7 sebelum surat Al-Fatihah. Nah gitu ya Ibu dan Bapak sekalian. Jadi sanes takbir yang pertama. Lalu muncul lagi pertanyaan, sengaja saya ini kemukakan, kalau kita jarang membaca ataupun dalam pengajian para ustadz itu agak segan untuk menyampaikannya. Kenapa? Yang dikhawatirkan ini akan muncul hilafiah, pertentangan, perbedaan pendapat. Padahal tidak apa-apa, wajar kalau ada perbedaan pendapat. Kalau tidak ada yang menyampaikan, mana mungkin para ustadz bakal tahu gitu. Ya, sampaikan saja apa keterangannya. Kalau sekarang harus membaca sendiri, kamu lamun kesepuh kieu repotnya banyak. Oh, apa yang ini acak mari itu mengupingkeun ngadamkeun. Jadi jangan disampaikan, bahkan itu untuk meyakinkan kita dalam pelaksanaan ibadah, saya harus menyampaikannya gitu. Ya, supaya apa? Supaya nanti tatkala melaksanakan yakin dan pasti bahwa ibadah yang kita lakukan sesuai dengan contoh Rasulullah, tidak ragu-ragu lagi, karena kita dilarang melaksanakan suatu ibadah dengan ragu-ragu. Nah, dengan adanya kepastian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadikan suatu istiqomah. Ya, nah jadi itu. Jadi doa kita dibaca pada takbir yang ke-7. Lalu apa yang dibaca? Nah, ini di antara sela-sela takbir itu Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, dua Allahu Akbar. Apa ada bacaan atau tidak?
yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Ini perhatikan. Nanti kalau tidak cerdik untuk memahaminya, bisa-bisa gagal paham ini. Ya, perhatikan. Kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang bersumber kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak mencontohkan ada bacaan di antara takbir yang satu dengan takbir yang lainnya. Allahu Akbar, tidak ada bacaan merujuk kepada Rasulullah SAW. Allahu Akbar terus saja, gitu ya. Nah, itu merupakan amalan Rasulullah SAW. Para sahabat, nah ini supaya dipahami, bukan Rasulullah, melainkan sahabat. Para sahabat memberikan suatu penjelasan kepada kita semua bahwa di sela-sela takbir itu ada bacaan. Bacaannya memuji Allah, ya, mengagungkan Allah, memahasucikan Allah, dan menyatakan Allah itu adalah satu-satunya yang kita ibadahi. Kalimatnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Itu sumbernya dari sahabat. Tinggal kita tanya, mau merujuk kepada Rasulullah yang mencontohkan tidak ada bacaannya, mau rujuk kepada sahabat. Nah, gitu ya. Hadirin ikhwatul iman, hal ini tidak perlu untuk dipertentangkan. Misalkan gini contoh, Allahu Akbar. Biasanya imam itu langsung Allahu Akbar. Misalkan makmum Allahu Akbar, langsung imam Allahu Akbar. Tidak ada bacaan. Memang itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan sampai gini, makmum Allahu Akbar. Nah, cenanya emang imam rusuh-rusuh teuing. Nah, gitu ya teh aya sangat itu. Insan oge tamat maca subhanallah walhamdulillah wala haula wala panjang setelahnya. Terus takbir deui. Nah, habis itu maksud teh. Padahal memang seperti itulah yang dicontoh oleh Rasulullah. Gitu, ya kan? Terus dia paham, mah aya sangkaan sepudon teh. Gitu. Nah, hadirin ikhwatul iman, itu mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan doa di antara takbir dengan takbir. Tidak ada bacaannya. Terus, Pak Ustaz, ini bagaimana kalau misalkan imam keliru membaca takbiratul ihramnya yang harusnya 7 pada rakaat pertama teh, rakaat kedua 5, ieu jumlahna jadi seperti kita, ya tergantung kesalahannya. Misalkan keseluruhan aja 5 ditambah 7 ditambah 5 berapa? 12. Keseluruhannya ada 12 dalam 2 rakaat itu. Ternyata ada 10 dihitung teh makmum gitu. Jadi seberapa? Tadi 10-nya hanya gede. 11-nya gitu cenah. Antara makmum dengan makmum beda. Terus kata sabaraha? Terus saya buat 7 gitu. Nah, hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Perlu enggak sujud sahwi? Cenah gitu. Tidak perlu, Bapak. Sujud sahwi. Bagaimana atuh kalau salah menghitungnya imam? Allahu akbar.
Akbar, apa makmum perlu nggak subhanallah? Karena imam keliru mengucapkan subhanallahnya. Namun bapak-bapak nyebutkan subhanallah, terus ibu keprok, ibu keprok. Bapak-bapak subhanallah, cek bapak-bapak. Imam bakal bingung. Subhanallah, naon? Pancen bapak mah, ieu teh kurang hiji gitu kan nya. Cek bapak mah kurang dua. Kan imam mah teu apal kurang mah. Leres teu? Nyangkaan teh 7 we, itu leres teu kabayang teu? Subhanallah, cek imam teh subhanallah. Kecuali subhanallah dua deui takbir. Turun. Tidak usah mengucapkan subhanallah atau supaya ikuti we imam gitu ya. Kenapa? Karena itu hukumnya sunat. Nah, paham bapak-bapak? Jadi dan ini pun tidak usah menjadikan suatu pembicaraan. Imam tadi surat apaan pertama takbirna kan 5 gitu. Cemang 5 sampai dan cek imam 7. Dan bukan ngetana gitu. Nah, yang pasti dan ketetapan bahwa dalam sholat takbir yang pertama 7, takbir yang kedua 5. Adapun imam ada kekeliruan, ikuti. Karena apa? Karena itu hukumnya sunat dan tidak perlu untuk sujud sahwi. Nah, gitu ya. Itu hal-hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Nah, hadirin ikhwati iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tiga saja ya, saya kemukakan hal-hal yang ada kaitannya dengan bulan Idul Hijjah. Tadi saum sudah 9 Zulhijjah saum Arafah. Yang kedua mengenai pelaksanaan ibadah sholat, dan yang ketiga adalah ibadah kurban. Nah, ini yang mengenai pelaksanaan ibadah kurban. Pak Haji Simbolik waktu naon di ibu paratos dijelaskan yuk berkenaan dengan surat Al-Kautsarnya. Ibu paham ya, Al-Kautsar itu memang surat Al-Kautsar itu ayat-ayatnya ada yang berkaitan dengan perintah kurban. Saya yakin ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian itu hafalah surat Al-Kautsar ya. Surat Al-Kautsar ini merupakan surat pendek. Jumlah ayatnya berapa ayat ibu bapak sekalian? Al-Kautsar 3 ayat. Inna a'taina al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ada 3 ayat. Kalau surat An-Nasr berapa ayat? Sama 3 ayat. Al-Kautsar 3 ayat. Surat An-Nasr 3 ayat, sama. Jadi di dalam Al-Quran ada 2 surat yang memiliki jumlah ayat yang sama, 3 ayat, yaitu Al-Kautsar dan surat An-Nasr. Kenapa surat Al-Kautsar disebut surat yang paling pendek, padahal jumlah ayatnya sama dengan surat An-Nasr, 3 ayat. Nah, ini dilihat dari jumlah kata dan huruf yang ada pada 2 surat tersebut. Kalau surat Al-Kautsar itu 10 kata, katanya ada 10 kata, 42 huruf. Sedangkan dalam surat An-Nasr itu 19 kata, 80 huruf.
Maka dengan perbedaan jumlah kata dan huruf ini, surat Al-Kautsar ditetapkan sebagai surat yang terpendek meskipun jumlah ayatnya sama 3 ayat. Nah gitu. Jadi ibu bapak sekalian, bahwa surat yang terpendek itu bukan surat kulhu. Ada yang berkomentar, surat pendek, surat kulhu. Ibu bapak, kalau ibu melihat dalam daftar nama-nama surat, tidak akan ada nama surat kulhu. Surat kulhu, tidak akan ada. Coba, itu saya pada waktu ngetes anak-anak yang kan waktu mau masuk sanawiyah itu dari SD masuk kepada mau masuk ke sanawiyah ada tes lisan dulu. Saya coba nah, kamu tahu nggak surat Al-Ikhlas? Nah ulang budak teh, sok bacakan surat Al-Ikhlas. Bingung nggak udah? Oh apa enggak kamu kene atau kiwe sok bacakan surat kulhu. Nah dan ngomong kulhu Allah gitu ya. Jadi diajarkanlah kepada anak dengan nama suratnya yang betul, tapi nama suratnya. Kalau memang nama kenalnya di kalangan masyarakat surat kulhu dijelaskan ya. Ini surat kulhu ini sebetulnya aslinya surat Al-Ikhlas gitu ya, dijelaskan seperti halnya kita mengucapkan ibadah sholat gitu ya. Nah kalau dalam bahasa Indonesia sholat itu adalah sembahyang, tapi kalau bisa umat Islam jangan nyebut sembahyang, sholat saja gitu. Kenapa? Karena di agama yang lain pun ada sembahyang. Sedangkan kalau sholat hanya khusus di agama Islam saja. Gitu. Ya, kalau bisa biasakan menyebutnya sholat, nggak usah sembahyang. Itu. Jadi sepados kuningan termasuk ibadah saum. Kalau bisa ajarkan kepada anak-anak kita pun dibiasakan pelaksanaan ibadah saum, bukan puasa gitu ya. Karena apa? Karena puasa di agama lain pun ada yang namanya puasa, tapi kalau saum tidak ada. Itu yang kecil-kecil anak kita ajarkan seperti itu. Termasuk hari itu sok taruh ke orang kali. Sekarang hari Ahad, bukan Bapak hari Minggu. Ahad. Biasakan ya, kita menyebutnya Ahad saja lah, gitu ya. Biasakan Ahad, hari Ahad. Ahad itu hari pertama, hari Ahad. Isnain, Senin 2. Jadi dikenalkan kepada anak-anak kita dan biasakan kalau supaya ada perbedaan hari Ahad. Jangan hari Minggu lah kalau bisa. Tapi meskipun seperti itu, anak kita tahu hari Ahad hari Minggu gitu lah. Ya. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi adalah mengenai ibadah kurban. Nah, hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kapan disyariatnya ibadah kurban, sebenarnya ibadah kurban itu semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sudah disyariatkan. Ibadah kurban itu kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-27. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Watlu alaihim naba abnaini adama bil haq. Ceritakan oleh Muhammad kisah tentang kedua putra Nabi Adam dengan sebenarnya. Iqoroba kurbanan, ketika keduanya melaksanakan ibadah kurban. Nah ini kalimatnya hati-hati.
ceritakan oleh Muhammad tentang kisah kedua putra Nabi Adam. Siapa putra Nabi Adam itu? Habil dan Qabil. Nah, kisah kedua putra Nabi Adam ketika ia melaksanakan kurban. Ceritakan kisah itu bilhaq, dengan sebenarnya. Karena apa ditegaskan seperti itu? Karena ada nanti cerita-cerita tentang kurbannya Qabil dan Habil ini menurut versi cerita Israiliyah. Nah, menurut cerita-cerita Israel, khayalan belaka itu tidak ada kenyataannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan ceritakan dengan sebenarnya. Hati-hati dengan sebenarnya, jangan direka. Iqoroba kurbanan, ketika keduanya melaksanakan kurban, nah berarti sudah ada nih di zaman Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakubila min ahadihima, diterima salah seorang kurban di antara mereka, walam yutaqabbal, dan tidak diterima dari yang lainnya. Jadi tatkala Qabil dan Habil melaksanakan kurban, salah seorang di antaranya hanya diterima dan salah seorangnya lagi tidak diterima. Qabil kurbannya tidak diterima, Habil kurbannya diterima. Nah, hadirin ikhwati iman, min al-akhir. Lalu bagi orang yang tidak diterima kurbannya, Qabil merasa iri kepada Habil yang diterima kurbannya. Qabil menyatakan begini, qala innama yataqabbal, kan itu. Habil menyatakan begini, la aqtulannaka, aku pasti akan membunuh Habil. Nah, ini sifat penting daripada Qabil. Karena kurban Qabil itu tidak diterima, maka ada suatu niat yang buruk ingin membunuh daripada Habil yang diterima kurbannya. Ini merupakan suatu pembunuhan yang pertama yang terjadi di alam seperti ini. Alam yang mana pada saat itu alam yang awal gitu, yang zaman Nabi Adam alaihi salam. Supaya tidak bingung, saya gambarkan dulu seperti ini. Ini gimana ceritanya seperti itu? Gini, tatkala Nabi Adam akan menikahkan kedua putranya ini, ya. Dan perlu kita ketahui awalnya bahwa Nabi Adam melahirkan Qabil itu berpasangan dengan Ikrimah, perempuan kembar, begitulah, kembar laki-laki, dan yang satunya lagi perempuan. Qabil kembarannya Ikrimah, perempuan, Qabil laki-laki. Habil lahir kembarannya Labuda, perempuan. Nah, ketika Nabi Adam akan menikahkan keduanya, menurut aturan tidak boleh dinikahkan dengan yang sesusu, maksudnya kembarannya. Qabil tidak boleh dinikahkan dengan Ikrimah, harus dengan Labuda, kembaran Habil. Nah, Qabil tidak menerima keputusan ayahnya bahwa Qabil akan dinikahkan dengan Labuda. Tidak mau. Dia ingin dinikahkan dengan kembarannya Ikrimah, karena Ikrimah itu cantik, lebih cantik lah, dua-duanya juga cantik, namun ada kelebihannya, itu lebih cantik. Nah,
ada suatu sumur wah ieu mah bapak aing heula lamun jeung urang teh mah pasang bapak aing mah euy berat sebulan cenah teh adil cenah alapan condongka habil ieu cenah ieu bagus teh habil urang euy dapat lamun kitu lah lamun cek bahasa urang mah. Padahal itu bukan seperti itu. Nah, untuk membuktikan bahwa keputusan itu bukan keputusan Nabi Adam, maka cok atulah kami gitu mah bisitah kita lamun cek bahasa urang kita keputusan apa sanis? Keputusan Allah. Cok atuh lamun teh seperti itu tanggapanna ayeuna masuk laksanakeun kurban. Kami adil mah kitu beuna. Saha nu kurbanna ditarima tah pek meunang Ikrimah nu cantik bapak-bapak lamun kitu kumaha ayeuna saha anu kurban bakal meunang numpang geulisna di komplek wartawan ieu. Kumaha ada sigana nu teu mampu oge wah sigana nabung jahina nabung euy. Nah, hadirin ikhwatul iman, nah maka dengan terjadinya kurban ini ya Habilah yang diterima. Kenapa Habil yang diterima? Ada keterangan yang menyatakan bahwa Habil itu kesehariannya beternak, maka dengan kurban hewan yang begitu besar, hewan yang dicintainya dia kurbankan Habil. Kalau Qabil mata kesehariannya bercocok tanam, maka yang dia kurbankan hasil tani. Tak dia hasil tani. Nunggu tiap dijual lah kurang main lah. Mana hasil tadi nunggu laku dijual kurbankeun gitu kan. Ya jelas dengan adanya situasi seperti ini siapa yang diterima oleh Allah? Kurban Habil. Selain dia itu didasari dengan ketakwaan, maka di sini ujungnya begini ini ayat innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. So, gitu ya. Karena ini Habil meyakini bahwa kurban ini adalah merupakan suatu perintah dari Allah, maka dia kurbankan apa yang dicintainya lebih bagus gitu ya. Nah, itu secara kurban di zaman Nabi Adam alaihi salam. Nah, kurban yang kita laksanakan adalah kurban yang merujuk bukan kepada Nabi Adam, melainkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala menyembelih putranya Ismail. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pada tahu ya mengenai kisah Nabi Ibrahim ini dengan putranya Ismail. Tidak akan saya bahas pada saat ini. Yang harus jadi catatan bagi kita, Rasulullah menyatakan man kana lahu sa'atan, barang siapa yang mampu untuk berkurban, walam yudohi, tetapi dia tidak melaksanakan kurban, ala yaqrobana musholana, janganlah kalian mendekati tempat sholat, kata Rasulullah. Artinya dia itu orang yang mampu berkurban, tidak berkurban tidak layak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Bisa rugilah itulah. Yang mana kurban itu waduh pahalanya begitu besar, tetapi dia tidak melakukan rugi. Nah, itu tinggal kita di sini bertanya, Bapak bagi yang tidak kurban nih, saya tanyakan bagi yang tidak kurban, mampu enggak Pak Bapak berkurban? Tidak berkurban. Bagi orang yang tidak berkurban, saya tanyakan bagi orang yang tidak berkurban, mana harus dengan kurban? Berarti kurban itu semua. Ini bagi orang yang tidak berkurban saat ini, Bapak mampu enggak berkurban? Tanyakan. Halo, jadi berarti kurban. Saya nanya, Pak. Bagi yang
tidak berkurban saat ini, kalau ditanya Bapak mampu nggak berkurban? Hari Pak Ustadz, mata berkurban kita mampu atau Pak Ustadz kita lah. Mereka jawab, mata berkurban kita mampu Pak Ustadz. Nah saya langsung tanyakan, sudah dicoba belum? Kamu sekarang ke Bala Endah, gak mampu Pak Ustadz atau Bu, sok kamu sekarang jalan ke Tugu. Hebat deh, gak mampu Pak Ustadz abdi makan Tugu mah, gak dicoba. Kamu cingek-cingek dia, gak mampu, bisa gak menyebutkan tidak mampu padahal belum dicoba? Halo, paham deh Pak. Kalau belum dicoba bisa nggak mengatakan mampu atau tidak mampunya? Tidak bisa. Kamu jalan dari sini ke Tugu, jalanlah orang ini. Ternyata nggak ada di tengah-tengah. Aduh, kok kita tidak mampu, capek. Nah, baru betul deh. So kamu jalan dari sini kan, tidak mampu pasti ciwek kan? Maksud saya gini, Bapak mampu nggak? Sekarang berkurban tidak mampu, sudah dicoba belum? Mencari. Coba lah, aduh, cobanya mah. Pak, sudah mampu nggak berkurban? Belum Pak Ustadz. Kenapa? Uang tabungannya untuk kurban baru segini, baru 1 juta, sedangkan PDKM tadi pengurus 3.700.000, ini baru 1 juta Pak Ustadz. Ini baru dikatakan tidak berarti simpen tuh yang 1 juta untuk berikutnya udah dijual lagi banyak kedai gitu kan kita tak kurban simpen tahun depan kamu kayak masih tahun 1 juta pas 2 juta tahun depannya lagi bisa enggak 4 tahun kemudian dia kurban bisa enggak bisa ulah dia mencari coba yang benar mampu. Bapak rokok paling murah seberapa? Halo. Harga rokok sabatang paling sabatang main masa bungkus. Rokok sabatang seberapa? Itu paling murah 2.000. Oke, 2.000. Sabulan seberapa? Sapoe sabatang 2.000. Lamun 30 berarti 60.000-nya. Nah, 60.000. Setahun 720 kan 720 10 tahun orang ke umur 30 tahun jangan kali akan kurban ini harus jadi perhatian ini tos 30 tahun jangan kali akan kurban ditanya bapak geus mampu can presiden can coba kamu nabung tak di umur 20 tahun main nabung tak 2.000 sapoe hitung ke rokok umur 30 tahun biasa paham nggak bro Pak paham maksud saya seperti ini seperti ayeuna tuh Pak ulang terus tiap tahun teu mampu bari jutaan coba baru tidak mampu ibu nabung ayeuna nya EPT dibuka cair teh cek bapak teh mama mana tabungan kamu kurban teh atos bapak ieu sabaraha 500 tambihan teh nya ku bapak cenah kirang nama tilu sabaraha kurang berarti 7.200.000 tambahan teh cenah ku bapak kurang mah eta mah lain kurang atuh beunang. Nah, gitu ya. Jadi gitu, hati-hati tatkala kita mengatakan tidak mampu tapi belum dicoba. Coba dulu ya. Dan bagi yang belum sama sekali seumur hidup kita, atau ini saya sayangkan ini ya. Tidaknya ini bapaknya bisa umur hidup kurang tuh pernah kurban dilaku gitu ya. Pernah sampai 2.000 10 tahun, nah 5 tahun juga sudah terpenuhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kekuatan, keimanan dan ketakwaan kepada kita semua ya dalam menghadapi ibadah-ibadah terutama yang ada kaitannya dengan PSU kata bulan gitu kaitannya dengan PSU. Meskipun
kurban pada saat Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim, kita merujuknya kepada kisah Nabi Ibrahim, namun ujung-ujungnya sama. Apa ujungnya? Tiada lain adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Hajj, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya ataupun darahnya, yang akan sampai adalah ketakwaannya. Ini kan sama dengan kurbannya tatkala Qabil dan Qabil. Jadi di sini ada nilai ketakwaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan suatu kemanfaatan, ilmu yang bermanfaat dalam rangka mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.